Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasan Bisri dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Mr. Bapak Fikri Farihi MPTI dengan mengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Thailand. Yang pertama adalah Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang dijuluki dengan negara Gajah Putih. Selain itu, Thailand merupakan anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Nama ibu kotanya adalah Bangkok, nama resmi ibu kota Thailand yang akan berubah menjadi Krungthep Mahanakhon. Populasi penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas. Yang kedua adalah sistem pendidikan di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar atau Prathom 1 sampai 6, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama atau Mattayom 1 sampai 3 dan 3 tahun sekolah menengah atas atau Mattayom 4 sampai 6. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 tahun, di mana tamatnya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia. Sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan vokasi dan teknik. Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan menengah atas dengan masa studi 3 tahun. Dan tingkatan yang kedua adalah diploma dengan masa studi 2 tahun. Dan tingkatan yang terakhir adalah sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkatan diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada Tactical Challenge, program studi yang ditawarkan. Dan di Tactical Challenge dapat dikategorikan menjadi 8 konsumsi, yaitu perdagangan, industri, pertanian, ekonomi, bisnis, dan pariwisata, seni dan kerajinan, tekstil, dan pemasaran. Yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Thailand dapat dibagi menjadi 2 institusi. Yang pertama adalah institusi pendidikan tinggi yang berada di wilayah Kementerian Pendidikan seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi atau teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi challenge pendidikan guru. Yang kedua adalah institusi-institusi yang khusus yang berada di bawah kementerian lain. Contohnya adalah seperti Sekolah Tinggi Seni Thai Klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Yang kelima adalah evaluasi pendidikan di Thailand. Jadi, hasil ujian nasional tidak menyatakan seseorang siswa lulus atau tidak lulus. Ujian nasional hanya memberikan hasil yang dicapai oleh mahasiswa. Kelulusan siswa dinyatakan melalui ujian sekolah atau internal. Ada 2 sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas Thailand, yaitu melalui masuk nasional dan melalui sistem penerimaan fakultas yang bersangkutan. Yang keenam adalah pengembangan dan pembinaan guru. Yang pertama adalah program sarjana 5 tahun, merekrut calon-calon mahasiswa yang pintar dan berbudi baik untuk dipersiapkan menjadi profesi guru. Yang kedua adalah ujian seleksi guru, dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Thailand. Yang ketiga adalah kualitas guru, minimum harus memiliki pendidikan sarjana 4 tahun dan maksimum memiliki pendidikan doktor atau profesor. Yang keempat adalah guru di Thailand didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima adalah Kementerian Pendidikan telah menetapkan skala pengajian baru berdasarkan kategori guru dan tingkat promosi. Guru juga menerima tunjangan yang besarnya tergantung dari kualifikasi guru. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan saya sebelumnya. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan di Thailand jadi mewajibkan belajar 9 tahun dengan 12 tahun pendidikan gratis sehingga sekolah menengah pertama. Sedangkan pendanaan pendidikan diberikan oleh pemerintah kepada sekolah negeri dan sebagian sekolah swasta. Masyarakat juga aktif memberikan gagasan guna mengembangkan pendidikan di sekolah-sekolah di Thailand. Jadi,
Di Thailand juga masyarakat juga turut berturut tangan untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang ada di negara Thailand. Bukan hanya guru-guru saja yang ada di fakultas tersebut atau sekolah tersebut. Jadi masyarakat ataupun orang-orang yang ada di negara Thailand juga membantu dalam memakmurkan pendidikan yang ada di negara Thailand. Jadi sistem pendidikan di negara Thailand mewajibkan belajar selama 9 tahun dengan 12 tahun pendidikan gratis sehingga sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah pertama. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.